Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Belajar Kepegawaian. Kali ini kami akan membahas tentang ketentuan dan persyaratan kebutuhan khusus CPNS 2021. Bagi teman-teman yang menantikan CPNS 2021, simak video ini sampai tuntas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dalam peraturan tersebut disebutkan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Yang dimaksud dengan lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude adalah yang tertera tulisan dengan pujian atau cum laude pada transkrip nilai di setelah IPK. Jadi bukan IPK yang besar atau dengan IPK yang 3,5 atau di atasnya, namun yang ada tulisan dengan pujian atau cum laude. Persyaratan untuk lulusan terbaik atau cum laude dikhususkan bagi jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma 4. Jadi harus sarjana S1 minimal. Berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan. Jadi untuk melamar di formasi khusus lulusan terbaik adalah akreditasi A untuk perguruan tinggi dan program studi. Jadi jika perguruan tinggi A namun program studi B, maka jangan pernah melamar untuk lulusan terbaik. Dan ini dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jadi saat lulus akreditasi perguruan tinggi dan program studinya A, bukan sebelum kelulusan masa berlaku sudah habis, tidak berlaku pada saat lulus. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dapat melamar pada lulusan terbaik setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan pujian atau cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain kebutuhan khusus untuk lulusan terbaik, ada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang mempunyai disabilitas masih bisa untuk berhak mendaftar CPNS pada 2021. Simak ketentuan dan persyaratannya agar tidak salah dalam melakukan pendaftaran. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar pada penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Saya ulangi, surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas, bukan rumah sakit swasta atau rumah sakit klinik, yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari masing-masing instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengadaan CPNS 2021. Serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Jadi jika jabatan yang dilamar adalah peran komputer, jadi video singkatnya mungkin masih berkaitan dengan komputer.
Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, jika teman-teman penyandang disabilitas mau mendaftar pada farmasi umum atau farmasi lainnya, misalnya penyandang disabilitas tersebut cum laude saat pendidikan S1, maka dia bisa mendaftar di jabatan lulusan terbaik atau cum laude. Persyaratannya adalah pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan. Pada saat melamar di SSC ASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas. Pernyataan dibuktikan dengan dokumen surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari. Jadi hampir sama persyaratannya, namun bisa melamar di farmasi umum atau farmasi lainnya. Untuk pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya, berlaku nilai ambang batas jenis kebutuhan yang dilamar. Jadi masing-masing farmasi memiliki ambang batas yang berbeda. Akan tetapi bagi penyandang disabilitas yang melamar pada farmasi lain mengikuti ambang batas yang farmasi tersebut. Kebutuhan khusus diaspora. Persyaratannya adalah sebagai berikut, yaitu WNI yang memiliki paspor Republik Indonesia yang berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia, serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya. Ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat 2 tahun. Jenis jabatan yang dapat dilamar untuk diaspora adalah jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister atau setara dengan S2. Jabatan perekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah sarjana. Bagi pelamar yang pada kebutuhan khusus diaspora dengan kualifikasi pendidikan doktor yang melamar pada jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa, umur paling tinggi berusia 40 tahun pada saat pelamaran. Tidak sedang menempuh pendidikan postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN jika kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat setelah dinyatakan lulus. Selain itu, dapat dibatalkan jika tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan. Kebutuhan khusus bagi putra-putri Papua dan Papua Barat. Yang dimaksud dengan putra-putri Papua dan Papua Barat yang bisa mendaftar adalah merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu asli Papua atau Papua Barat. Jadi salah satunya saja bisa, jika bapaknya atau ibunya atau dua-duanya asli Papua Barat, silakan mendaftar untuk putra-putri Papua Barat. Namun harus dibuktikan dengan
akte kelahiran atau surat keterangan lahir, serta atau surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Jadi bisa dibuktikan dengan dua dokumen ini, akte kelahiran atau surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah asli putra putri Papua Barat. Oke, sampai di sini penjelasan kami tentang penjelasan formasi khusus. Terima kasih telah menonton video ini. Simak terus channel YouTube Belajar Kepegawaian karena banyak pengetahuan tentang kepegawaian yang akan dibahas. Perlu kami ingatkan, bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS 2021, jangan pernah terayu oleh iming-iming oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan ke CPNS secara langsung dengan membayar 1 rupiah pun. Tetap berusaha dan yakin pada usaha diri sendiri untuk lolos menjadi CPNS 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.